Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ini padi saya akan saya semprot dengan micin ya. Nah, kemarin banyak teman-teman yang tanya juga untuk penggunaan tetes tebu itu bisa diganti dengan apa, karena mungkin di daerah teman-teman itu sulit ataupun tidak bisa menemukan moleses itu ya, tetes tebu. Nah, itu bisa kita ganti dengan micin ini ya. Ini kalau di iklan-iklan itu sering kita dengarkan, micin adalah tetes tebu terbuat dari tetes tebu terbaik. Nah, ini kemudian untuk dosis juga yang ditanyakan, untuk satu tangki itu dikasih berapa. Nah, ini yang biasanya saya gunakan ya. Ini biasanya untuk menghemat pupuk ya. Itu untuk satu tangki air 16 liter ya, itu menggunakan 50 gram micin. Kalau pada atau yang saya gunakan ini kemasan Miwon ya, mereknya Miwon, itu ada kemasan 50 gram, itu harganya sekarang itu Rp3.000. Kalau waktu tanam kemarin itu masih 2.000, ini ada kenaikan menjadi Rp3.000. Itu untuk satu tangki itu micinnya 50 gram saja sudah cukup. Ini untuk micin jangan terlalu sering juga digunakan. Mungkin kita setelah penyemprotan ini usianya 10 hari. Penyemprotan ini saya lakukan biasanya hanya 2-3 kali ya, tergantung kondisi tanamannya. Kalau musim penghujan mungkin 2 kali sudah cukup, karena memang banyak air, itu ketahanan nutrisi hijau daunnya itu masih awet ya. Tapi kalau musim kemarau atau musim gaduk ini kadang untuk menjadi hijau itu lumayan sulit, jadi butuh beberapa pupuk yang memang harus digunakan sebagai makanan tanaman ya teman-teman. Untuk penggunaan micin ini tidak bisa menggantikan sepenuhnya ya, tidak bisa menggantikan pupuk sepenuhnya. Ini hanya sebagai alternatif. Mungkin kalau teman-teman pupuk subsidi atau jatahnya itu belum turun, itu bisa disemprot sementara dengan menggunakan micin ini. Nah, untuk micin ini itu banyak juga ya yang manfaatnya, terutama untuk tanaman. Memang benar yang dikatakan di iklan itu, kalau micin terbuat dari tetes tebu pilihan terbaik. Kemudian untuk pupuk daun yang lain apakah tidak bermanfaat? Nah, ini kita pakai yang murah ya, jadi kita ini pakai yang hemat. Mungkin kalau Gandasil itu ada harga yang 10.000 ya, harga 10.000 itu juga bisa sebenarnya dibuat untuk 3 tangki 16 liter, itu yang kemasan 100 graman ya. Kemudian kita pilih micin ini, itu harganya juga hampir sama kalau sekarang. Kalau dulu selisihnya banyak ya, karena 150 gram ini harganya cuma 2.000, sehingga kalau kita jadikan 3 tangki itu kita butuh 6.000. Tapi kalau misal kita pakai Gandasil atau pupuk yang lain mungkin lebih mahal. Jadi teman-teman bisa bebas memilih alternatif apapun ya, terutama pada pupuk daun. Untuk hasil pupuk daun ini dianjurkan pada waktu ketika tanaman masih proses pemupukan pertama, ataupun ketika sudah pemupukan tapi dirasa padi pertumbuhannya masih ada kekurangan, itu baru kita lakukan penyemprotan dengan pupuk daun agar lebih hemat ya, dan lebih efisien lah. Karena memang sekarang obat-obat pupuk-pupuk pertanian itu lagi harganya naik semua ya, itu kita cari alternatif saja. Oke, pupuk daun ini juga pupuk daun untuk micinnya ini juga bisa kita ganti. Kadang saya juga kalau ada NPK itu saya biasanya menggunakan MPK. Itu untuk sama fungsinya, untuk sama untuk ini ya, pupuk sementara sebelum mendapatkan pupuk jatah subsidi turun.
itu agar kita tidak membeli pupuk yang lebih mahal ya, agar kita lebih hemat. Itu selagi kita rajin melakukan penyemprotan, itu insya Allah tanaman kita tetap kuat ya, meskipun pupuknya pupuk akarnya itu sedikit saja. Kita banyak alternatif, mulai pupuk daun itu yang serbu seperti Gandasil, kemudian ada Ultradap, dan banyak lagi jenis-jenis pupuk daun lainnya ya. Dan ada yang murah itu yang mirip Gandasil, yaitu Sampurna D dan Sampurna B. Kemudian yang saya gunakan kemarin untuk pupuk cair bisa ada Superflora. Itu semua fungsinya sama ya teman-teman. Jadi fungsinya pupuk daun itu untuk membantu pertumbuhan daun agar lebih hijau. Jadi misal kita melakukannya, seumpama tidak melakukan penyemprotan, kita membutuhkan 2 kali pemupukan. Mungkin karena bantuan pupuk daun ini kita menjadi 1 kali pemupukan itu sudah cukup. Itu saya kira itu ya. Jadi tidak seutuhnya bisa menggantikan pupuk, hanya sebagai alternatif untuk menghemat pupuk itu baru benar. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di banyak ya video di channel-channel yang lain, itu gunakan micin, ada yang dicampur dengan susu, ada yang dicampur dengan apa, itu saya kira ya baik-baik saja lah. Tapi kalau saya hanya biasanya menggunakan micin saja dengan takaran seperti itu ya, 50 gram per 1 tangki air. Kemudian itu dilakukan berapa minggu sekali. Nah, kita lihat kondisi padi kita juga, jangan terlalu gemuk, nanti akan takutnya roboh ya. Dan jangan juga terlalu kurus. Nah, untuk penggunaannya itu kita jangka waktu, kita lihat dari awal penyemprotan sampai 7 hari pertama itu perubahannya seperti apa. Kalau memang perubahannya itu sangat baik, mungkin bisa dilakukan 10 hari sekali ya. Kalau dirasa 7 hari itu sedang, nah bisa dilakukan pemupukan 1 minggu sekali atau 7 hari sekali ini ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kondisi kebutuhan tanaman kita yang kita pupuk. Nah, ini kemarin pemupukannya ya. Ini waktu awal penyemprotan, ini foto pas waktu penyemprotan, kemudian ini setelah 7 hari ya. Nah itu dia, sekian dari saya teman-teman, silahkan dicoba hasilnya untuk percaya atau tidak. Terima kasih, sampai jumpa kembali.